Baiklah para penggemar dan pencinta buku yang berbahagia, mari kita lanjutkan untuk membaca dan menyimak buku Homo Deus, yaitu lanjutan di halaman 41. Saya bacakan. Dengan cara berbeda, Sain menyatakan bahwa tak ada orang yang pernah dibuat bahagia karena mendapat promosi, menang lotre, atau menemukan cinta sejati. Orang dibuat bahagia oleh sesuatu hal yang hanya satu hal, sensasi-sensasi menyenangkan dalam tubuhnya. Bayangkan bahwa Anda adalah Mario Götze, gelandang serang tim sepak bola Jerman pada final Piala Dunia melawan Argentina. 113 menit sudah berlalu, tanpa satu gol pun tercipta. Hanya 7 menit yang tersisa sebelum adu penalti yang mendebarkan. Sekitar 75.000 penggemar mengisi stadion Maracana di Rio. Dengan tak terhitung jutaan orang berdebar-debar menyaksikan di seluruh dunia. Anda hanya beberapa meter dari gawang Argentina ketika Andres Turi mengirim umpan dahsyat ke arah Anda. Anda menghentikan bola dengan dada, menjatuhkannya ke kaki. Anda melakukan tembakan melambung, dan Anda melihat bola terbang melewati penjaga gawang Argentina dan melesat ke jaring gol. Stadion meletus seperti gunung berapi. Puluhan ribu orang berteriak girang. Rekan-rekan tim Anda bergegas memeluk dan mencium Anda. Jutaan orang nun jauh di tanah air Berlin, di Munich, runtuh dalam air mata di depan layar televisi. Anda mengalami ekstase, tetapi bukan karena bola di jaring gawang Argentina atau perayaan yang berlangsung di Bigertin, Bavaria yang ramai. Anda sesungguhnya bereaksi terhadap badai sensasi dalam diri Anda. Rasa ingin merambat naik dan turun di tulang belakang. Gelombang listrik menjalari seluruh tubuh Anda dan rasa seakan-akan Anda larut dalam jutaan bola energi yang meledak. Anda tidak harus menciptakan gol penentu kemenangan pada Piala Dunia untuk merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Jika Anda menerima sebuah promosi di tempat kerja, lalu mulai melonjak kegirangan, Anda sedang bereaksi terhadap sensasi yang sama. Bagian terdalam dari pikiran Anda tidak tahu apa-apa tentang sepak bola atau pekerjaan Anda. Mereka hanya tahu sensasi-sensasi. Jika Anda mendapatkan promosi tetapi karena sesuatu hal Anda tidak merasakan sensasi kesenangan, Anda tidak akan merasa bahagia. Demikian pula sebaliknya. Jika Anda baru saja dipecat atau kehilangan kesempatan bermain di pertandingan sepak bola yang menentukan, tetapi Anda merasakan sensasi yang menyenangkan, mungkin karena Anda menenggak pil, Anda tetap masih bisa merasakan berada di puncak dunia. Di sini sang penulis menceritakan tentang sensasi yang berlangsung di dalam tubuh biologis kita. Hal ini selanjutnya. Berikut berita buruknya adalah bahwa sensasi-sensasi yang menyenangkan akan cepat reda dan lambat laun akan berubah menjadi sensasi yang tidak menyenangkan. Bahkan mencetak gol penentu kemenangan pada final Piala Dunia tidak menjamin kebahagiaan sepanjang hidup. Faktanya, sensasi-sensasi itu bisa langsung turun. Serupa dengan itu, jika tahun lalu saya menerima promosi kerja tak terduga dan saya mungkin masih menduduki jabatan baru itu, tetapi sensasi-sensasi menyenangkan yang saya alami bisa hilang hanya dalam hitungan jam
sejak menerima kabar tersebut. Jika saya ingin merasakan sensasi luar biasa itu lagi, saya harus mendapatkan promosi lain dan yang lain lagi. Dan jika saya tidak mendapatkan promosi, ujung-ujungnya saya bisa lebih sakit dan marah ketimbang jika saya tetap biasa-biasa saja. Ini semua karena evolusi. Selama generasi demi generasi yang tak terhitung jumlahnya, sistem biokimia kita beradaptasi untuk menaikkan peluang survival dan reproduksi, bukan kebahagiaan. Sistem biokimia kita menghadiahi aksi-aksi yang kondusif bagi survival dan reproduksi dengan sensasi-sensasi menyenangkan. Namun, ini semua hanyalah semacam pemikat jualan sesaat saja. Kita berjuang untuk mendapatkan makanan dan pasangan dalam rangka menghindari sensasi-sensasi tidak menyenangkan, lapar dan menikmati rasa menyenangkan serta orgasme yang menggembirakan. Namun, rasa enak dan orgasme yang menggembirakan tidak berlangsung sangat lama. Dan jika ingin merasakannya lagi, kita harus makan, bercinta lagi dengan pasangan. Apa yang akan terjadi seandainya mutasi langka menciptakan seekor tupai yang setelah makan sebutir kacang akan menikmati sensasi kebahagiaan abadi? Nah, ini tanda tanya ini. Secara teknis, ini sesungguhnya bisa dilakukan dengan menyambungkan ulang sel otak tupai. Siapa tahu mungkin itu benar-benar terjadi pada si tupai beruntung. Siapa tahu mungkin itu benar-benar terjadi pada si tupai beruntung jutaan lalu. Namun jika demikian, tupai itu menikmati kehidupan yang luar biasa bahagia dan luar biasa singkat. Dan itulah akhir dari mutasi langka. Karena tupai bahagia itu tidak akan peduli untuk mencari kacang lagi, apalagi pasangan. Tupai-tupai lawannya yang merasa lapar lagi setelah 5 menit akan makan sebutir kacang, punya kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan mewariskan gen-gen mereka kepada generasi-generasi berikutnya. Dengan alasan yang persis sama, kacang yang kita kumpulkan sebagai manusia, pekerjaan yang menguntungkan, rumah-rumah besar, pasangan yang elok, jarang memuaskan kita dalam waktu yang lama. Sebagian orang mungkin berkata, itu tidak terlalu buruk karena bukan tujuan yang membuat kita bahagia, melainkan perjalanannya. Memanjat puncak Everest lebih memuaskan daripada saat berdiri di puncaknya. Bercumbu dan pemanasan lebih menyenangkan ketimbang saat mencapai orgasme. Dan mengerjakan permulaan eksperimen lab lebih menarik ketimbang menerima pujian dan hadiah. Namun ini tidak mengubah gambarannya. Itu hanya mengindikasikan bahwa evolusi mengendalikan kita dengan rentang luas kesenangan-kesenangan. Terkadang ia menggoda kita dengan sensasi-sensasi kebahagiaan dan ketenangan. Sementara pada kesempatan lain menghalau kita dengan sensasi-sensasi kegembiraan dan kesenangan yang mendebarkan. Ketika seekor binatang mencari sesuatu yang dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dan reproduksi, misalnya makan, pasangan, atau status sosial, otak memproduksi sensasi-sensasi kesiagaan dan kegembiraan yang mendorong binatang itu untuk melakukan upaya lebih besar lagi karena mereka sangat cocok. Dalam satu eksperimen terkenal, para ilmuwan mengubah elektroda dengan
otak beberapa tikus, memungkinkan binatang itu menciptakan sensasi-sensasi kegembiraan hanya dengan menekan pedal. Ketika tikus-tikus itu diberi pilihan antara makanan yang lezat dan pedal, mereka memilih pedal. Sangat mirip dengan anak-anak yang memilih bermain video game ketimbang datang untuk makan. Tikus-tikus itu menekan pedal lagi dan lagi sampai mereka lemas karena lapar dan kelelahan. Manusia juga mungkin memilih kegembiraan berpacu ketimbang berhenti menikmati sukses. Namun yang membuat berpacu begitu menarik adalah sensasi-sensasi menyenangkan yang menyertainya. Tak seorang pun ingin memanjat gunung, bermain video game, atau kencan buta jika aktivitas semacam itu hanya disertai sensasi-sensasi tak menyenangkan yang berupa stres, keputusasaan, atau kebosanan. Sayangnya, sensasi-sensasi menyenangkan dari berpacu adalah sementara, sebagaimana sensasi kebahagiaan dari kemenangan. Don Juan yang menikmati sensasi menyenangkan hubungan sesaat, pebisnis yang menikmati menggigit kuku jari tangan sambil mengikuti naik turunnya Dow Jones, dan penggemar game yang menikmati membunuh monster di layar komputer tidak akan menemukan kepuasan dari mengingat petualangan kemarin. Seperti tikus yang menekan pedal lagi dan lagi, Don Juan, taipan bisnis, dan penggemar game memerlukan tantangan baru setiap hari. Yang lebih parah, di sini pula ekspektasi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan tantangan kemarin. Semuanya terlalu cepat untuk menjadi kebosanan hari ini. Mungkin kunci kebahagiaan bukanlah berpacu maupun medali emas, melainkan perpaduan dengan dosis tepat antara kesenangan dan ketenangan. Nah, ini mulai ada resep sedikit di sini dari sang penulis. Mungkin kunci kebahagiaan bukanlah berpacu maupun medali emas, melainkan perpaduan dengan dosis tepat antara kesenangan dan ketenangan. Namun, sebagian besar dari kita cenderung melompat langsung dari stres ke kebosanan dan kembali lagi tetap tidak puas dengan suatu dan lainnya. Jika sains benar dan kebahagiaan kita ditentukan oleh sistem biokimia, maka satu-satunya cara untuk memastikan kepuasan yang langgeng adalah dengan melengkapi sistem ini. Lupakan pertumbuhan ekonomi, reformasi sosial, dan revolusi politik dalam rangka menaikkan tingkat kebahagiaan global. Yang kita perlukan ialah memanipulasi biokimia manusia. Dan ini nyata-nyata apa yang sudah kita mulai lakukan dalam beberapa dekade terakhir. 50 tahun lalu, obat psikiatri membawa sebuah stigma yang keras. Kini, stigma itu telah pupus, entah lebih baik atau lebih buruk. Satu populasi dengan presentase yang tumbuh mengkonsumsi obat psikiatri secara ajak, tidak hanya untuk mengobati sakit mental yang melemahkan, tetapi juga untuk menghadapi lebih banyak depresi duniawi dan perasaan sedih. Misalnya, semakin besar jumlah anak yang mengonsumsi obat perangsang seperti Ritalin. Pada tahun 2011, 3,5 juta makan obat untuk ADHD, Attention Deficiency Hyperactive Disorder. Di Inggris, jumlahnya naik dari 92.000 pada tahun 1997 menjadi 786.000
pada tahun 2012. Tujuan awalnya adalah untuk mengobati gangguan perhatian, tetapi kini anak-anak yang sehat dan bugar makan obat-obatan semacam itu untuk memperbaiki kinerja mereka dan menuruti ekspektasi para guru dan orang tua yang terus naik. Bayangkan orang menentang perkembangan ini dan mengemukakan bahwa masalah terletak pada sistem pendidikan, bukan pada anak. Jika murid menderita gangguan perhatian, stres, dan nilai rendah, mungkin kita harus menyalahkan metode pengajaran yang sudah ketinggalan zaman, kelas yang terlalu padat, dan cepatnya tempo kehidupan yang tidak alamiah lagi. Mungkin kita harus memodifikasi sekolah alih-alih anak-anak, tanda tanya. Menarik untuk melihat bagaimana argumentasi bergulir. Orang bertengkar tentang metode pendidikan selama ribuan tahun, entah di Cina kuno atau Inggris Victoria. Setiap orang punya masing-masing metode pengasuhan dan bersikeras menentang semua alternatif lain. Meskipun demikian, sampai sekarang mereka sepakat dalam satu hal. Untuk memperbaiki pendidikan, kita harus mengubah sekolah. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekurang-kurangnya sebagian orang berpikir akan lebih efisien kalau mengubah biokimia murid-murid. Alinea selanjutnya, tetap masih kita di halaman 45. Angkatan bersenjata juga menuju arah yang sama. Ada 12% tentara Amerika di Irak dan 17% tentara Amerika di Afghanistan makan pil tidur atau antidepresan untuk membantu mereka menghadapi tekanan dan kecemasan dari perang. Takut, depresi, dan trauma tidak disebabkan oleh gempuran senjata, ranjau, atau bom mobil. Semua itu disebabkan oleh hormon, neurotransmitter, dan jaringan saraf. Dua tentara mungkin saja bahu-membahu dalam satu serangan yang sama. Satu akan membeku dalam teror, kehilangan nyali, dan menderita mimpi buruk selama bertahun-tahun sesudah peristiwa. Yang satunya akan maju dengan gagah berani dan meraih medali. Perbedaannya terletak pada biokimia tentara. Dan jika kita menemukan cara untuk mengendalikannya, maka dalam sekali langkah kita akan menghasilkan tentara-tentara yang lebih bahagia dan angkatan bersenjata yang lebih efektif. Pencapaian kebahagiaan kimiawi juga menjadi penyebab nomor 1 kejahatan di dunia. Pada tahun 2009, separuh dari penghuni penjara yang dikelola oleh pemerintah federal Amerika Serikat tiba di sana karena obat bius. 38% narapidana Italia dihukum atas pelanggaran terkait obat bius. 55% penghuni penjara di Inggris melaporkan bahwa mereka melakukan kejahatan terkait dengan konsumsi atau perdagangan obat bius. Sebuah laporan tahun 2001 menunjukkan bahwa 62% terhukum di Australia berada dalam pengaruh obat bius ketika melakukan kejahatan yang membuatnya dipenjara. Orang minum alkohol untuk melupakan, mereka menghisap ganja agar merasa damai, mereka mengkonsumsi kokain dan metafetamin agar lebih gesit dan percaya diri. Sementara ekstasi memberi sensasi-sensasi ekstasik dan LSD mengirim Anda untuk bertemu dengan Lucky in the Sky with Diamonds. Ketika sebagian orang berharap bisa berhasil dalam belajar, bekerja, atau membangun keluarga,
yang lain berusaha memperoleh kesenangan yang jauh lebih mudah melalui dosis yang pas molekul-molekul itu. Ini adalah ancaman eksistensial bagi tatanan sosial dan ekonomi, dan itulah mengapa negara-negara menempuh perang sengit, berdarah, dan tak berdaya melawan kejahatan biokimia. Negara berharap bisa meregulasi pencarian kebahagiaan biokimia, memisahkan antara manipulasi yang jahat dan yang baik. Prinsipnya jelas, manipulasi biokimia yang memperkuat stabilitas politik, tatanan sosial, dan pertumbuhan ekonomi dibolehkan dan bahkan didorong, misalnya obat untuk menenangkan anak-anak yang hiperaktif di sekolah, atau mendorong maju para tentara yang takut ke pertempuran. Manipulasi-manipulasi yang mengancam stabilitas dan pertumbuhan dilarang, namun setiap tahun lahir obat bius baru di lab-lab riset universitas, perusahaan farmasi, dan organisasi kriminal, dan permintaan dari negara serta pasar terus berubah. Ketika pencarian kebahagiaan biokimia berakselerasi, maka itu akan mengubah bentuk politik, masyarakat, dan ekonomi, dan akan semakin sulit untuk mengendalikannya. Dan obat bius hanyalah permulaan. Dalam lab-lab riset, para ahli sudah menggarap cara-cara yang lebih canggih dalam memanipulasi biokimia manusia, seperti dengan mengirim stimulus elektrik ke titik-titik yang tepat di otak, atau merekayasa secara genetik cetak biru tubuh kita. Tak peduli apapun metodenya, mendapatkan kebahagiaan melalui manipulasi biologis tidak akan mudah, karena itu membutuhkan pengubahan pola-pola fundamental kehidupan. Namun pada masa lalu pun tidak mudah untuk mengatasi kelaparan, wabah, dan juga perang. Masih jauh dari pasti bahwa manusia harus menginvestasikan upaya yang sangat besar dalam pencarian kebahagiaan biokimia. Sebagian akan mendapatkan bahwa kebahagiaan tidaklah penting, dan tersesatlah orang yang memandang kepuasan individu sebagai tujuan tertinggi dari masyarakat manusia. Yang lain mungkin setuju bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebaikan tertinggi, tetapi akan melibatkan masalah definisi kebahagiaan biologis sebagai pengalaman sensasi-sensasi menyenangkan. Sekitar 2300 tahun lalu, Epicurus mengingatkan para muridnya bahwa pencarian kesenangan yang berlebihan akan berbuah penderitaan, bukan kebahagiaan. Beberapa abad sebelumnya, Buddha bahkan sudah membuat pernyataan yang lebih radikal yang mengajarkan bahwa pencarian sensasi-sensasi kebahagiaan sesungguhnya adalah akar dari penderitaan. Sensasi-sensasi semacam itu hanyalah getaran sesaat dan tak bermakna. Bahkan pada saat kita mengalaminya, kita tidak bereaksi dengan kesenangan, tetapi justru dengan nafsu untuk menambah. Karena itu, betapapun banyaknya sensasi yang membahagiakan atau menyenangkan yang mungkin saya alami, semua itu tidak akan memuaskan saya. Jika saya mengidentifikasi kebahagiaan dengan sensasi-sensasi kesenangan yang sekejap dan nafsu untuk mengalaminya lagi dan lagi, maka saya tak punya pilihan selain mengejarnya terus-menerus.
Ketika saya akhirnya mendapatkannya, sensasi-sensasi itu dengan cepat menghilang. Dan karena kesenangan yang sudah berlalu tidak akan memuaskan saya harus mulai lagi dan lagi. Sekalipun jika saya terus mengejarnya selama puluhan tahun, itu tidak akan pernah menghadirkan pencapaian abadi. Sebaliknya, semakin besar saya berhasrat untuk mendapatkan sensasi kesenangan itu, semakin besar stres dan ketidakpuasan saya. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, manusia perlu melambatkan perburuan sensasi kesenangan, bukan mempercepatnya. Pandangan Buddha tentang kebahagiaan ini memiliki banyak kesesuaian dengan pandangan biokimia. Keduanya setuju bahwa sensasi-sensasi menyenangkan menghilang secepat kemunculannya, dan bahwa sepanjang manusia bernafsu mencari sensasi-sensasi kesenangan tanpa benar-benar mengalaminya, mereka tetap tidak puas. Meskipun demikian, masalah ini memiliki dua solusi yang sangat berbeda. Solusi biokimia ditujukan untuk mengembangkan produk-produk dan perawatan yang akan memberi manusia aliran sensasi kesenangan tanpa ujung, sehingga kita tidak akan pernah tidak bersamanya. Nasihat Buddha adalah untuk mereduksi nafsu kita pada sensasi-sensasi kesenangan dan mencegah sensasi-sensasi itu mengendalikan hidup kita. Menurut Buddha, kita bisa melatih pikiran untuk melihat dengan hati-hati bagaimana semua sensasi itu muncul dan berlalu. Ketika pikiran belajar melihat untuk apa sensasi-sensasi kita, getaran-getaran sekejap dan tak bermakna, kita kehilangan minat untuk mengejarnya. Apa pula gunanya mengejar sesuatu yang akan menghilang secepat kemunculannya? Tanda tanya. Saat ini, manusia memiliki minat yang jauh lebih besar pada solusi biokimia. Kita tetap di halaman 48 ini. Tak peduli apa kata para biksu di gua-gua Himalaya, mereka atau para filsuf di menara-menara gading mereka. Bagi barisan kapitalis, kebahagiaan adalah kesenangan. Titik. Seiring berlalunya waktu, toleransi kita pada sensasi-sensasi yang tidak menyenangkan menurun. Baik riset saintifik maupun aktivitas ekonomi dipacu untuk tujuan itu, yaitu setiap tahun menghasilkan obat penghilang rasa sakit, rasa baru es krim, kasur empuk, dan game-game yang lebih adiktif di telepon pintar kita, sehingga kita tidak akan menderita sedetik pun untuk bosan saat menunggu bis misalnya. Semua ini tentu saja tidak cukup, karena Homo sapiens tidak diadaptasi oleh evolusi untuk mengalami kesenangan terus-menerus. Jika itu memang diinginkan oleh manusia, es krim dan game telepon pintar tidak akan bisa. Diperlukan untuk mengubah biokimia kita dan merekayasa ulang tubuh dan pikiran kita sehingga kita akan bekerja untuk itu. Anda mungkin berdebat apakah baik atau buruk, tetapi tampaknya proyek besar kedua abad ke-21 adalah untuk memastikan kebahagiaan global yang akan melibatkan rekayasa ulang Homo sapiens sehingga ia bisa menikmati kesenangan abadi. Demikian sampai halaman 49.
setelah kurang lebih 29 menit atau 30 menit berlalu, kita cukupkan dan nanti kita akan sambung di satu topik Tuhan di planet bumi di halaman 49.